Yang ini masih merupakan rangkaian dari sirah sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena penaklukan Irak itu terjadi pada masa beliau, ya, pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Irak ini merupakan salah satu bagian atau wilayah dari Persia, ya, dari Persia, yang merupakan salah satu negara adidaya gitu. Jadi walaupun belum tertaklukkan secara utuh, tapi Irak ini merupakan daerah yang sangat penting, ya. Nah, Irak ini merupakan salah satu wilayah penting dari Persia itu sendiri gitu. Sehingga penaklukan Irak sungguhnya menjadi awal pembuka kemudian futuhatnya wilayah Persia secara keseluruhan, yang nanti kemudian akan disempurnakan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya, sebelumnya kita bahas ya terkait dengan perang Riddah, yakni perang melawan orang-orang murtad, sekaligus juga perang melawan orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, ya. Di antaranya adalah di Yamamah, yakni Musailimah atau Musailamah al-Kadzdzab, ya. Dan itu kemudian ditaklukkan pada masa terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan panglima perangnya, yakni Sayyidina Khalid ibn Walid. Nah, jadi setelah selesai perang Riddah yang memakan waktu cukup panjang, ya, berbulan-bulan, maka kemudian ketenangan di semenanjung Arab, di Jazirah Arab itu mulai kemudian terjadi gitu. Jadi setelah kemudian orang yang membangkang, ya, orang mengaku jadi nabi, orang yang menolak zakat, itu semua sudah ditundukkan. Ini luar biasa. Ini salah satu prestasi besar dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah menundukkan orang-orang yang mengaku jadi nabi, termasuk orang-orang yang menjadi pembangkang, tidak mau tunaikan zakat misalnya. Itu prestasi yang luar biasa yang kalau mungkin ini tidak selesai pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka dia pasti akan berlanjut pada masa-masa berikutnya gitu. Nah, mulailah kemudian ketenangan terjadi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mulai melakukan langkah, ya, rencana futuhat wilayah Irak yang merupakan wilayah yang kemudian juga berbatasan, ya, dengan wilayah kaum muslimin, ya. Ini tepatnya wilayah Irak, ya, atau negara Irak sekarang, yang dulu merupakan bagian dari kekuasaan Persia, ya, dan kita tahu bahwa futuhnya Persia itu telah dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi upaya atau rencana Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menaklukkan Irak, dan Irak merupakan salah satu wilayah yang sangat penting, ya, dari kekuasaan Persia. Nah, ini berasal dari bisyarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu melakukan itu tentu berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga penaklukan Irak itu merupakan salah satu bagian dari rencana besarnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah melakukan upaya kondusif, ya, di dalam negeri, ya, yakni untuk menundukkan orang-orang yang mengaku jadi nabi dan orang-orang yang menolak zakat. Nah, ini terjadi pada saat kapan bisyarah itu, yakni pada saat perang Khandaq, ya. Tadi pada saat perang Khandaq, ketika para sahabat mulia sedang menggali parit dan mereka menemukan batu yang besar yang menghalangi untuk penggalian parit. Lalu mereka meminta bantuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi datang untuk membawa semacam cangkul atau kapak gitu, ya, dan kemudian mencoba untuk membelah batu besar tadi, ya, sambil mengucap basmalah, Bismillah, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW memecah batu tersebut hingga pecah sepertiganya. Lalu kemudian bersabda, Allahu Akbar, telah diberi kunci-kunci negeri Syam. Ya, demi Allah, saat ini aku tengah melihat istana-istana yang berwarna merah. Nah, itu. Jadi satu batu yang besar ketika dipukul Nabi SAW pecah itu sepertiganya. Lalu Nabi SAW tergambarkan, ya, pada saat itu sambil mengucap takbir Allahu Akbar,
telah diberi kunci-kunci negeri Syam, dan aku melihat, kata Nabi, istana-istananya yang berwarna merah. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW memukulkan untuk kali kedua, ya, yang kemudian memecah lagi sepertiganya, ya, dan kemudian beliau SAW bersabda, Allahu Akbar, telah diberi kunci-kunci Persia. Nah, ini, demi Allah aku tengah melihat istana Madain yang berwarna putih, ya, istana Madain yang berwarna putih. Nah, kita tahu Madain ini nanti pada saat Sayyidina Abu Bakar memang belum tertaklukkan, tetapi ini awal langkah untuk melakukan Madain, ibu kotanya Persia. Dalam kemudian setelah itu pukulan yang ketiga, ya, kemudian pecah yang sepertiga terakhir. Rasulullah SAW mengucapkan, Allahu Akbar, telah diberi kunci-kunci negeri Yaman. Ya, demi Allah saat ini aku tengah melihat pintu-pintu Sana'a, di daerah Yaman, ya, dari tempatku saat ini. Nah, jadi terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, takluknya Persia atau futuhnya Persia ini adalah bisyarah dari Nabi SAW, yang Rasulullah SAW menggambarkan bahwa satu saat nanti akan tertakluk, ya, yakni 3 daerah yang sangat penting, yakni wilayah Syam, ya, wilayah Syam ini wilayah sangat penting dalam sejarah Islam, lalu kemudian wilayah Persia, ya, dan kemudian Yaman, gitu. Nah, Syam itu kita tahu saat itu dikuasai oleh Romawi, gitu ya, lalu kemudian Persia, dan setelah itu wilayah Yaman. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tentu mengacu kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah kemudian, jadi situasinya saat itu, Khalid ibn Walid itu sedang berada di Yamamah, ya, Yamamah di daerah dekat Najd, ya, masih di wilayah Saudi Arabia saat ini, gitu. Ada beberapa versi terkait dengan posisi Khalid ibn Walid. Ada yang mengatakan Khalid itu balik dulu ke Madinah baru berangkat ke Irak. Tetapi ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Khalid ibn Walid itu tidak pulang dulu ke Madinah. Jadi dari Yamamah, dari Najd, ya, dari daerah itu, ya, itu kemudian langsung ke Irak. Ini luar biasa. Jadi nggak pulang lagi, ya, tidak pulang lagi ke Madinah, gitu. Jadi luar biasa memang hari-harinya Khalid bin Walid itu yang kemudian di medan jihad, ya. Abu Bakar As-Siddiq, ya, satu mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid yang memberikan perintah kepada Khalid untuk menyerang Irak dari arah barat dayanya. Abu Bakar mengatakan kepada Khalid, berjalanlah kamu hingga masuk wilayah Irak dan mulailah dengan Faraj al-Hind, yang daerah Ablah ada yang melafalkan dengan Ubullah. Ini berada di pinggir Arab dekat Teluk yang masuk ke kota Basrah, dekat Basrah. Yang terdapat pasukan Kisra di situ, dan Abu Bakar As-Siddiq merintahkan Khalid agar masuk Irak dari bagian atasnya. Bersosialisasi dengan masyarakat, mengajak mereka ke jalan Allah. Nah, jadi itu yang tidak lupa juga disampaikan. Bukan cuma sekedar penaklukan, ya, tetapi juga mengajak penduduknya, mengajak masyarakatnya untuk memeluk Islam. Di antara pesan Sayyidina Abu Bakar begitu. Ya, bersosialisasilah dengan masyarakat, ajak mereka ke jalan Allah. Ya, bila mereka berkenan, mereka akan masuk Islam. Bila tidak, maka mereka membayar jizyah, dan kalau mereka menolak, maka akan diperangi. Itu di antara pesan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Nah, ini kira-kira ini daerah Ubullah di sini, ya. Daerah Ubullah ini wilayah peta Irak lama, ya, daerah Ubullah itu di sini. Di sini Kufah, ya, lalu kemudian di sini dekatnya Basrah, ya, dekat Ubullah ya Basrah. Nah, jadi masuk wilayah sini. Nah, ini berbatasan, ya, dengan wilayah Arab itu sendiri, ya, maksudnya wilayah kaum muslimin. Nah, di sini Baghdad nanti. Nah, cukup jauh, ya. Nah, jadi masuklah, berjalanlah kamu hingga masuk Irak dan mulailah dengan Faraj al-Hind. Ini dari Ablah atau Ubullah. Nah, ini berada di dekat Teluk yang masuk ke kota Basrah di sini. Ya, yang saya tandakan merah itu Ubullah, atau ada yang mengatakan Ablah, ya, itu daerah sini. Nah, jadi masuk Khalid melalui wilayah sini. Dan nanti juga kita lihat, ya, menunjukkan tentang pemahaman geopolitik Sayyidina Abu Bakar yang luar biasa, gitu. Abu Bakar memerintahkan yang pertama agar tidak memaksa orang untuk berjalan bersamanya. Maksudnya apa? Tidak meminta bantuan orang yang murtad meskipun sudah masuk Islam lagi. Jadi untuk menuju ke Irak, gitu, untuk futuhat Irak, ya, Abu Bakar mengatakan jangan paksa orang untuk ikut bersama dengan Khalid itu.
Artinya kalau ini adalah ketika dia suka, ketika dia senang, maka silakan ikut. Kalau nggak suka jangan ikut gitu. Dan juga kata Sayyidina Abu Bakar, jangan minta bantuan orang yang murtad walaupun dia masuk Islam lagi. Nah itu di antara pesan Sayyidina Abu Bakar. Jadi walaupun dia udah masuk Islam, tapi sebelumnya murtad, jangan ajak orang itu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Abu Bakar memerintahkan Khalid agar mengajak dengan tanpa paksaan kepada orang yang dilewatinya. Ya, jadi siapapun yang dilewati, negeri yang dilewati oleh Khalid, ya maka kemudian jangan paksa dia dengan ajak dia untuk ikut dalam misi ini. Dan Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk membantu Khalid. Jadi selain Khalid nanti disiapkan dua pasukan yang lain, ya, diantaranya Iyad dan Al-Musanna gitu ya. Nah, pasukan yang kedua yang disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah pasukan yang dipimpin oleh Iyad ibn Ghanim atau Iyad ibn Ghanam. Saat itu Iyad sedang berada di daerah An-Nabaj, yakni pedalaman Basrah dan Hijaz. Abu Bakar mengirim surat kepadanya agar menyerang Irak dari arah timur laut, mulai dari wilayah Al-Musyayyikh, perbatasan Syam yang berdekatan dengan wilayah Irak. Ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian berkata kepada Iyad ibn Ghanam, berjalanlah kamu hingga Musyayyikh dan mulailah dari sana. Kemudian masuklah ke Irak dari bagian atasnya hingga kamu bertemu dengan Khalid. Jadi program itu nanti menyatukan antara beberapa panglima pasukan ini dengan Khalid ibn Walid. Dan perintah Abu Bakar ditambah lagi dengan mengatakan, izinkanlah orang yang ingin kembali, ya, kamu berdua jangan melakukan penaklukan dengan orang-orang berangkat karena terpaksa. Ini kan karena sebelumnya ada proyek besar, yakni perang Riddah gitu. Jadi panglima-panglima yang sudah terlanjur ada di lapangan itu tidak pulang lagi, tapi kemudian disuruh langsung untuk kemudian bergerak, ya, untuk kemudian langsung bergerak menaklukkan wilayah Irak. Termasuk di antara Khalid bin Walid yang saat itu sedang berada di Yamamah gitu. Ya. Abu Bakar melarang mereka berdua, yakni melarang Khalid dan Iyad ibn Ghanam agar tidak memaksa seseorang untuk berperang. Artinya jika ingin ikut perang silahkan, jika tidak ingin juga silahkan gitu. Jadi tidak dipaksakan. Ya, ini pasukan kedua ya, yang kemudian nanti bertemu dengan Khalid ibn Walid nanti untuk menaklukkan salah satu wilayah penting, yakni Hirrah. Nah ini kira-kira ya. Abu Bakar mengirim surat kepada Iyad bin Ghanam agar menyerang Irak dari arah timur laut, mulai dari Masyaih perbatasan Syam dengan yang berkaitan dengan Irak. Nah jadi kita tahu Irak juga berbatasan dengan wilayah Syam. Ya, di sini ya, ini Jazirah Arab, ini Saudi di bawahnya, di sisi ini wilayah Syam, sudah Jordania, ya, wilayah selatan kalau tidak salah ya, Jordania. Lalu kemudian di sini Suriah, daerah berbatasan dengan ini, gitu ya. Masuk dari wilayah Syam, nah gitu. Nah kemudian Abu Bakar Siddiq mengirim pesan kepada Khalid, ya, dan Iyad, ini dua panglima, agar mereka berdua segera berlomba-lomba untuk mencapai wilayah Hirrah. Ini salah satu wilayah penting yang nanti akan ditaklukkan adalah Hirrah. Orang yang paling cepat sampai maka dia menjadi pemimpin bagi sahabat yang lain. Ya, jadi Abu Bakar saat itu mengatakan, bila kalian berdua telah sampai di Hirrah dan telah kalian cerai-beraikan persenjataan Persia dan kalian amankan daerah tersebut hingga kaum muslimin dapat datang ke sana, maka salah satu dari kalian menjadi pelindung bagi muslimin dan bagi sahabatnya di Hirrah. Dan yang lainnya menyerbu ke musuh Allah dan musuh kalian semua, ini Persia, ya, ke rumah dan markas kebanggaan mereka, yakni Madain. Nah ini Madain di Irak. Itu salah satu wilayah yang sangat penting ya untuk kemudian ditaklukkan. Nah, terus kalian itu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira ya wilayahnya yang kemudian pada saat itu ditaklukkan, ya, ini Hirrah. Nah, ini Hirrah. Nah, ini Khalid ibn Walid berawal dari daerah sini Uballa atau ada yang mengatakan Ablah gitu ya, atau Ubullah, daerah sini. Lalu kemudian dari awal dari sini, dari bawah ya, dari Jazirah Arab ya, dari wilayah kaum muslimin ke Kazima, lalu kemudian ke Ubullah, lalu kemudian menaklukkan Hirrah dan seterusnya ya. Itu yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid gitu. Sampai nanti kemudian di Hirrah bertemu dengan Iyad ibn Ghanam itu di sini ya gitu. Jadi As-Siddiq mengirim pesan kepada Khalid agar mereka berdua berlomba-lomba untuk mencapai daerah Hirrah, daerah sini. Nah, ini beberapa daerah ya yang
Yang oranye ini daerah Bizantium Romawi di sini. Ini wilayah Syam. Lalu kemudian yang ini wilayah Sasanida. Sasanida itu ya Persia. Ya, ini kemudian di sini disebut khilafah, ya, wilayah yang agak biru-biru ini, ya, ini wilayah khilafah pada saat itu. Dan ini rutenya Khalid ibn. Jadi ini berbatasan semuanya, ya, berbatasan dengan Persia dan juga berbatasan dengan Romawi, gitu pada saat itu. Gitu. Nah, berikutnya yang ketiga adalah pasukannya Al-Muthanna, ya, Al-Muthanna. Ya. Al-Muthanna ini, ya, jadi gini, Al-Muthanna ini adalah dia merupakan salah satu tokoh atau yang kemudian berada saat itu di wilayah Irak, yang pada saat itu sudah masuk Islam dia, ya, sudah masuk wilayah kaum muslimin. Ya. Al-Muthanna berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, kata Al-Muthanna, utuslah aku kepada kaumku. Ya, maka Abu Bakar mengabulkan permintaannya. Al-Muthanna tadi, kan Al-Muthanna ini dia berasal dari Irak. Ya, sehingga Al-Muthanna pulang dan pergi berjaya di Irak. Kemudian dia juga mengutus saudaranya bernama Mas'ud bin Harithah untuk menemui Sayyidina Abu Bakar dan membantunya. Maka Abu Bakar menyampaikan pesan lewat Mas'ud ibn Harithah untuk Muthanna. Apa kata Abu Bakar? Sungguh aku telah mengutus Khalid bin Walid kepadamu untuk menuju tanah Irak. Maka sambutlah ia dengan orang-orang bersamamu. Kemudian bantulah ia dan tolonglah Khalid. Jangan kamu tentang perintahnya dan jangan kamu menyalahi pendapatnya. Gitu. Karena Abu Bakar tahu bahwa Khalid itu punya kemampuan yang sangat luar biasa, gitu. Karena itu dijadikan sebagai leader oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sambil mengatakan, sungguhnya ia atau Khalid termasuk orang-orang yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia. Nah, ini siapa ya? Para sahabat Nabi. Ya. Dan ini salah satu tersifati adalah Khalid bin Walid. Ya, ini apa? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bain. Keras, tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang terhadap sama kaum muslimin. Ya. Lalu kemudian dikatakan, ya, dan kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya Allah. Ya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujudnya, ya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dan dia, kata Abu Bakar, menjadi amir, menjadi pemimpin bagi kalian. Bila dia menentukan sesuatu terhadapmu, maka tetaplah kamu dalam ketentuan tersebut. Itu pesan dari Sayyidina Abu Bakar kepada Iyad ibn Ghanim agar dia menghormati Khalid walaupun Al-Muthanna, ya, walaupun dia memang berasal dari wilayah Irak. Di antara kaum Al-Muthanna terdapat seorang laki-laki yang bernama Maz'ur ibn Addi. Dia keluar dari Al-Muthanna dan mengirim pesan kepada Abu Bakar dengan mengatakan, sungguh aku adalah orang dari Bani Ajl yang ahli menunggang kuda dan sangat tangguh. Bersamaku banyak orang yang puluhannya saja lebih baik dari 100 lelaki. Saya juga mengetahui seluk-beluk negeri ini, berani dalam perang dan berpengalaman. Maka angkatlah aku menjadi pemimpin As-Sawad. Niscaya aku akan memberikannya untukmu insyaallah. Ini kata siapa? Kata salah seorang berasal dari Al-Muthanna. Ini salah satu wilayah dari Irak juga, yakni Maz'ur ibn Addi. Menawarkan diri, ya, untuk menjadi pemimpin, gitu, untuk menaklukkan wilayah Irak. Kenapa? Karena Maz'ur ibn Addi ini berasal dari Irak asli, gitu, wilayah Irak asli. Nah, ini ya, di antara kaum Al-Muthanna terdapat seorang laki-laki bernama Maz'ur ibn Addi. Ini daerah sekitar Al-Muthanna, yang juga nanti ada seorang sahabat, seorang panglima juga yang bernama Al-Muthanna. Al-Muthanna ibn Harithah menyampaikan pesan kepada As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, mengenai Maz'ur ibn Addi. Ini Al-Muthanna yang berasal dari Al-Muthanna, ya, berasal dari wilayah Al-Muthanna itu sendiri, gitu ya. Mengenai sahabat yang, ya, temannya bernama Maz'ur ibn Addi juga berasal dari Al-Muthanna tadi.
Sungguh aku memberitahukan kepada Khalifah Rasulullah bahwa seorang dari kaumku bernama Maz'ur ibn Adi adalah seorang Bani Ajal dengan sejumlah pasukan telah berselisih denganku. Maka aku bermaksud untuk memberitahukan hal ini kepadamu agar aku mengetahui apa pendapatmu. Ya, maksudnya bagaimana nih pendapatnya Sayyidina Abu Bakar tentang Maz'ur ibn Adi. Maka Abu Bakar As-Siddiq membalas ya Maz'ur ibn Adi dengan mengatakan, tulisanmu telah sampai padaku dan aku memahami apa yang telah sampaikan tentang dirimu dan kelompokmu. Yang digambarkan orang-orang yang puluhannya saja bisa mengalahkan 100 orang itu. Ya, kata Abu Bakar, kalian merupakan sebaik-baik kelompok. Aku berpendapat sebaiknya kamu bergabung dengan Khalid. Nah, karena dia meminta pendapatnya. Ya, sebaiknya kalian semua bergabung dengan Khalid ya, sehingga kamu bersamanya dan tinggallah bersamanya di Irak serta tampillah bersamanya. Jadi Abu Bakar tidak ingin penaklukan Irak itu ya terdiri dari beberapa orang panglima yang terpisah-pisah komandonya. Ya, Abu Bakar ingin satu komando untuk menaklukkan Irak, yakni Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Abu Bakar mengirim pesan kepada Al-Muthanna ibn Harithah, sungguh sahabatmu ya yang berasal dari Bani Ajal menulis kepadaku untuk meminta sesuatu. Ya, ini sesuatu itu minta agar dia diangkat jadi pemimpin menaklukkan Irak, dan aku mengirimkan pesan kepadanya agar tetap bersama Khalid ibn Walid hingga aku melihat pendapatku yang lain. Jadi ya, kecuali nanti saya berpendapat lain, kira-kira begitu. Dan ini pesanku kepadamu, yakni kepada Muthanna ibn Harithah, aku perintahkan agar kamu selalu di Irak hingga Khalid ibn Walid keluar darinya. Bila Khalid keluar dari Irak, maka tetaplah kamu dalam posisinya. Sungguh kamu adalah orang yang mempunyai kelebihan dan pantas dengan segala keutamaan, gitu ya. Jadi Abu Bakar juga tidak mengecilkan, meremehkan satu dengan tapi mengangkat Khalid ibn Walid, ya maksudnya memuji Khalid ibn Walid, lalu kemudian juga termasuk Muthanna ibn Harithah ya, dan juga sahabat yang lain. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, di antara pelajaran pentingnya adalah yang pertama ya, Khalid diutus ke Irak pada bulan Rajab, ada pendapat yang mengatakan pada bulan Muharram tahun ke-12 Hijriah, pada tahun ke-12 Hijriah. Dan ini artinya baru sekitar 3 tahun tuh Khalid masuk Islam ya. Jadi Khalid ibn Walid itu masuk Islam kalau tidak salah pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, ini beberapa saat setelah perjanjian Hudaybiyah ya, tahun ke-12 sudah menaklukkan Irak gitu. Dan yang kedua kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat kemampuan Abu Bakar As-Siddiq dalam mengatur strateginya juga luar biasa ya. Sungguh perintah yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada pemimpin pasukannya seperti Khalid dan Iyad itu menunjukkan kemampuan strategi yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq sekaligus kemampuan geopolitik, geostrategi itu. Ya, kenapa kemudian Abu Bakar menentukan si fulan di sini, kamu masuk wilayah sini, itu menunjukkan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu tahu betul terkait dengan kondisi wilayah Persia. Dia telah memberikan sejumlah maklumat tentang taktik dan strategi militernya. As-Siddiq, Abu Bakar menentukan wilayah tertentu terhadap pemimpin pasukan sebagai titik tolak untuk masuk ke Irak. Ya, ini menunjukkan seakan-akan Abu Bakar itu melakukan monitoring langsung ya kepemimpinan ya Hijaz pada saat itu luar biasa gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah orang yang sangat memahami geopolitik. Nah, ini juga penting tentunya bagi kita, bagi seorang pemimpin ya, apalagi pemimpin suatu wilayah, itu wajib faham betul tentang masalah tentang geopolitik ya, satu negeri, satu wilayah gitu ya, geostrateginya gitu. Ya, kenapa? Karena ya itulah pemimpin gitu. Istilahnya pemimpin itu ulah kurung batokeun gitu ya. Jangan di situ aja gitu, di Jawa Barat aja ya, di Bandung terus gitu ya. Nah, ketahuilah di berbagai macam wilayah daerah itu agar kemudian kita memahami tuh geostrateginya, geopolitiknya. Dan ini ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar, faham betul Sayyidina Abu Bakar itu. Seolah-olah peta Irak itu ada di hadapannya gitu ya. Dan Abu Bakar perlu diketahui ya, saat itu komando itu hanya melalui surat menyurat saja, ya, hanya melalui proses surat menyurat gitu, ya, tidak seperti sekarang bisa telepon, ya, bisa video call dan seterusnya gitu. Nah, dibentangkan peta Irak di depannya dengan segala jalurnya, maka Abu Bakar Siddiq memerintahkan Khalid untuk masuk Irak dari bawah di arah barat daya, yakni wilayah Ubullah atau wilayah Ablah, dan merintahkan pemimpin pasukan kedua yang Iyad masuk dari arah timur laut, yakni wilayah Al-Musayyikh, dan merintahkan kedua pemimpin tersebut untuk bertemu di tengah Irak, yakni wilayah Hirrahnya itu tadi. Nah, bertemu dari daerah Hirrah atau Hirra ya, di wilayah Irak.
Di samping itu Khalifah As-Siddiq juga tidak lupa memberikan pesan kepada mereka berdua agar tidak maksa orang untuk bergabung dengan pasukannya, tidak maksa orang untuk tetap tinggal bersama dalam perang. Rekrutan pasukan perang menurutnya bukanlah dengan paksaan, melainkan dengan sukarela dan bebas memilih. Itu nah juga ada yang penting sekali. Ya, sehingga nanti pasukan itu terjamin betul keikhlasannya, terjamin betul kelurusan niatnya, tidak akan berbelok gitu loh. Beda kalau kemudian mungkin karena dipaksa gitu ya, nanti bisa ada motif-motif yang lain. Itu pesan penting dari Sayyidina Abu Bakar. Nah, wilayah pertama yang kemudian akan difutuh adalah Al-Hirrah ini sebagai wilayah yang sangat strategis di wilayah Irak. Ya, nah, dia dekat dengan Basrah ya. Al-Hirrah itu dekat dengan wilayah Basrah Irak sekarang gitu. Khalifah As-Siddiq bermaksud untuk menguasai Al-Hirrah karena punya letak strategis dalam militer. Nah gitu ya, ini sekali lagi menunjukkan Abu Bakar ini ahli militer, geopolitik, geostrategis gitu. Al-Hirrah terletak 3 mil di selatan wilayah Kufah, ya. Sedangkan dari Najaf berjarak 1 jam berkuda menuju tenggara Najaf. Orang yang perhatikan peta secara spontan akan melihat pentingnya tempat ini. Al-Hirrah merupakan titik pertemuan jalan dari seluruh arah. Nah gitu ya, ini penting sekali. Dari wilayah timur, Al-Hirrah bertemu dengan Madain melalui sungai Efrat. Ini Madain itu Madain Irak ya. Ada Madain itu ada Madain Irak, ada Madain Saleh. Madain Saleh itu ya masih di Arab ya. Itu tempat kaumnya Nabi Saleh. Madain di sini adalah Madain Persia. Ya, ini dekat dengan sungai Tigris gitu, Madain. Melewati sungai Efrat. Dari utara Al-Hirrah bertemu dengan Haid dan juga terhubung dengan Al-Anbar dengan melewati jembatan Al-Anbar. Sedangkan dari barat Al-Hirrah bertemu dengan Syam. Wah, itu wilayah Syam ya, wilayah yang berbatasan dengan Romawi. Sebenarnya juga terhubung dengan Ablah atau Ubulah di wilayah Basrah, Irak, agak di barat dayanya itu, dan juga terhubung dengan Kaskur, Al-Aswad ya, dan An-Nu'maniyah di Sungai Dajlah. Di sini jelas pentingnya wilayah penguasaan wilayah Hirrah, tempat yang sangat strategis. Maka nanti kita lihat setelah penguasaan wilayah Al-Hirrah ini menjadi pintu ya tertaklukannya berbagai macam wilayah atau negeri yang lain di wilayah Irak itu sendiri, dan juga menjadi pembuka nanti takluknya ibu kota Persia yakni Madain. Nah, ini kira-kira ya, ini kecil sekali ya petanya. Nah, ini Madain Irak. Ini Al-Hirrah di sini. Nah, ini Ubullah, ini wilayah yang di bawah ini yang kemudian Khalid masuk di wilayah sini. Ya, Khalid masuk wilayah Ubullah, lalu kemudian ke sini ya ke Al-Walijah, lalu kemudian ke wilayah sini sampai kemudian bertemu di Hirah nanti. Ya, gitu nanti hanya beberapa ini saja nanti bertemu dengan wilayah Madain dan wilayah yang lain gitu. Jadi pendek kata wilayah Hirah ini wilayah yang sangat penting karena dia seolah-olah berada di tengah ini. Al-Hirah ini berada di tengah. Maka dari sinilah kemudian nanti penaklukan wilayah Irak itu kemudian ya dilakukan gitu. Nah, ya ini kalau ini peta perjalanan Khalid ibn Walid yang mulai dari tadi wilayah Kazimah ya, Hufair, Ubullah, Al-Walaja, Ulais, Hirrah ada di sini ya, dan wilayah Anbar ya, dan seterusnya sampai kemudian di sini nanti kan Baghdad ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq benar ketika menjadikan Al-Hirrah sebagai sasaran dua pasukannya, ya, yakni pasukan Khalid dan pasukan Iyad, dan bertemu di situ nanti. Al-Hirrah merupakan jantung Irak dan tempat penting yang terdekat dengan Madain, ibu kota Imperium Persia Persia. Dan Persia menyadari hal tersebut, maka ia selalu mengirim pasukan untuk mengembalikan tempat ini ke dalam kekuasaan. Orang yang menguasai Al-Hirrah, dia akan mampu menguasai seluruh wilayah yang berada di barat Sungai Efrat. Selain itu, bagi kekuatan Islam, tempat ini juga sangat penting dalam menghadapi pertempuran melawan pasukan Romawi di Syam. Nah, jadi sekaligus ini, ya, sekaligus menaklukkan wilayah Persia dan menjadi basis kemudian berikutnya untuk menaklukkan wilayah Romawi di Syam. Yang saat itu Romawi menguasai wilayah Syam, yakni Palestina, Jordania, Libanon, dan Suriah. Gitu. Nah, strategi Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk bisa sampai ke Hirrah dalam penaklukan, dalam istilah strategi militer modern itu dikenal dengan gerakan mencengkram atau gerakan mengepung dengan banyak kelompok pasukan. Hal ini menegaskan proses penaklukan Irak dan bergabungnya banyak pasukan di semenanjung Arab untuk jihad bukan perkara kebetulan, ya, mengalir bukan, tapi betul-betul diatur dengan
strategi militer yang matang gitu. Istilah letak kecerdasan Sayyidina Abu Bakar dalam hal strategi perang, mulai dari pengambilan keputusan, mengatur mengarahkan pasukan, menentukan tugas tujuan, membangun kerjasama antar panglima pasukan gitu, menjaga keseimbangan dalam bertindak. Ya, tetapi juga Abu Bakar tetap memberikan kebebasan kepada para pemimpin pasukan untuk mengambil kebijakan militer. Nah, ini juga penting ya, tidak dikekang, tapi kemudian Khalid bin Walid itu kemudian diberikan kebebasan untuk melakukan strategi militer di lapangan, gitu ya. Artinya memberikan keleluasaan gitu loh. Ya, Abu Bakar As-Siddiq hanya memberikan kebijakan umumnya saja, masuk dari wilayah sini, taklukan ini. Nah, masalah di lapangan diserahkan kepada panglima di lapangan. Ya, dalam mengatur pertempuran dengan cara yang mereka anggap sesuai, ya kan, serahkan semuanya kepada panglima pasukan di lapangan. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita melihat ya, ada kelapangan dadanya Al-Mutsanna ibn Harithah, ya. Ini Al-Mutsanna ibn Harithah Asy-Syaibani, ya, ini kemudian adalah orang Irak gitu. Jadi sebelum itu dia sudah masuk Islam lebih dulu, ya. Sebelum penaklukan Irak secara keseluruhan, Mutsanna ibn Harithah Asy-Syaibani itu sudah masuk Islam. Ya, ini orang yang pemberani, ya, termasuk seorang pemberani. Di antara peristiwa yang paling terjadi dalam jihad di Irak adalah apa yang terjadi pada Al-Mutsanna ibn Harithah Asy-Syaibani. Ya, dari Bani Syaiban. Dia adalah seorang pemimpin pasukan yang memerangi musuh di Irak dengan kaumnya sendiri. Jadi dia berasal dari wilayah Irak itu sendiri. Ya. Ketika Abu Bakar mengetahui hal tersebut, maka Khalifah memberikan kabar, ya, kabar gembira dengan apa yang ada padanya dan memberikan kekuasaan terhadap orang yang berada di sisinya. Hal ini itu sebelum nanti kedatangan Khalid ibn Walid. Gitu. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq punya maksud untuk menyerang Persia, maka Siddiq berpendapat bahwa Khalid yang lebih tepat mengemban misi ini. Walaupun tadi Al-Mutsanna ibn Harithah, ya, memang orang Bani Syaiban, ya, kemudian wilayahnya dulu memang menjadi wilayah kekuasaan Persia gitu, ya, yang masih di sekitar Irak, ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengutus Khalid dan mengirim pesan kepada Al-Mutsanna yang berisi perintah untuk bergabung dengan Khalid dan menaatinya. Nah, gitu. Jadi memang awal-awal ketika upaya proses untuk menaklukkan Irak itu kemudian diberikan kepada Al-Mutsanna ibn Harithah, ya, seorang pemimpin dari Bani Syaiban, ya, yang masih dalam wilayah Irak saat itu. Tetapi ketika kemudian Khalid sudah selesai menuntaskan tugasnya pada perang Riddah, ya, menaklukkan Musailamatul Kadzdzab, Abu Bakar punya strategi untuk menjadikan Khalid sebagai pemimpin di lapangan, gitu ya. Karena Khalid dianggap yang paling memahami dan kemudian Khalid dianggap yang paling mengetahui strategi untuk mengalahkan pasukan, gitu. Ya. Maka dengan serta-merta Al-Mutsanna, ya, ibn Harithah Asy-Syaibani segera mematuhi dan menyusul Khalid dengan semua pasukan yang dibayangkan. Jadi ya begitulah seharusnya kaum muslimin, begitulah seharusnya panglima, begitulah seharusnya tentara-tentara kaum muslimin. Ya, jadi ketika khalifah menentukan sesuatu maka taat, sami'na wa ata'na. Ketika pemimpin menentukan sesuatu maka dia harus menaatinya. Begitupun kepada Al-Mutsanna. Walaupun dia merupakan dari wilayah Syaiban yang kemudian sangat mengenal bagaimana seluk-beluk wilayah tersebut, tetapi ketika Khalifah memutuskan, ya, agar Al-Mutsanna bergabung dengan pasukannya Khalid, ya, dan menjadikan Khalid sebagai pemimpin, maka dia menaatinya itu. Nah, ini merupakan sikap yang sangat mulia bagi seorang Al-Mutsanna, yaitu karena kelapangan dadanya. Ini penting sekali gitu ya. Jadi seorang panglima pasukan, pemimpin di lapangan, yaitu harus betul-betul tunduk, ya, pada perintah atau titah dari amir atau seorang pemimpin. Banyaknya pasukan yang keberadaan lebih dulu dalam memimpin pasukan di Irak daripada Khalid tidak membuatnya menjadi gengsi dan lupa diri. Ya, semua itu tidak membuat Al-Mutsanna ibn Harithah Asy-Syaibani merasa bahwa dia lebih berhak memimpin daripada Khalid. Nah, inilah, ya, sikap yang harus dimiliki oleh tentara-tentara kaum muslimin, ya, yang harus dimiliki oleh pemimpin kaum muslimin. Jadi dia bukan hanya siap pemimpin, tapi dia harus siap dipimpin. Begitulah sikap kesatria itu, ya. Sikap kesatria itulah sikap yang dia bukan hanya siap memimpin, ya, ketika diminta memimpin maka dia siap, tetapi dia juga harus siap dipimpin. Dan banyak orang begini, ya, banyak orang yang
yang yang cuma siap mimpin aja. Tapi ketika dipimpin dia gagap tuh, nggak siap, belum lapang dadanya. Ada juga orang yang cuma siap dipimpin, terus ya ditantang jadi challenge jadi pemimpin ya nggak mau, minderan. Tapi juga nggak boleh begitu gitu ya. Kita tuh harus punya mental siap memimpin dan siap dipimpin. Ya, ketika saat itu menjadi pemimpin, ya maka dia siap, di challenge jadi pemimpin dia siap. Tapi ketika dia pun menyerahkan kepemimpinannya untuk ikut kepada pemimpin orang lain, ya maka dia pun harus ikut tunduk gitu, ya. Dan juga harus siap juga untuk dipimpin dan memimpin. Nah, kira-kira begitu. Ini dua sikap itu yang harus dimiliki oleh seorang kesatria tentunya. Nah, ini ditunjukkan oleh Al-Muthanna ibn Harithah Asy-Syaibani. Di sini juga kita menunjukkan ya, melihat kehati-hatian Abu Bakar As-Siddiq dalam urusan jihad di jalan Allah. Disebutkan dalam pesan Abu Bakar kepada Khalid dan Iyad ibn Ghanam agar mereka menjauhi minta pertolongan kepada orang yang pernah murtad dan orang yang tetap dalam Islam setelah Rasulullah SAW. Gitu. Jadi ini langkahnya sangat hati-hati ya. Kenapa? Orang yang pernah murtad itu, ya walaupun tentu kan kita tidak mengetahui ujung kehidupan seseorang ya, tapi kemudian dia pernah berpikir untuk apa? Untuk keluar dari Islam, ya, untuk menyelisihi Rasulullah SAW. Maka orang ini punya track record yang buruk gitu loh. Orang yang pernah murtad itu orang yang punya track record yang buruk. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu berpesan dengan sangat, karena waktu itu kan sedang banyak sekian banyak orang, malah jumlahnya bukannya puluhan ribu sampai lebih dari 100.000 orang yang murtad. Dan ketika ditaklukkan oleh Khalid maka dikembali kepada Islam, ya. Ketika ditaklukkan oleh pasukannya kaum muslimin maka dikembali kepada Islam. Nah, jangan ngajak orang Islam yang sebelumnya murtad, kata Abu Bakar. Ini beresiko, ya, beresiko jadi pengkhianat lagi gitu loh. Ketika dia murtad itu kan keputusan yang sangat buruk, ya, berkhianat bukan hanya kepada Rasulullah SAW, bukan hanya pada pemimpin yang ada, tapi juga kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Jangan, kata Abu Bakar. Dan jangan sampai salah satu dari orang yang pernah murtad bertempur bersama kalian hingga aku menemukan pendapatku. Dan tidak ada lagi orang yang murtad. Dan akhirnya seiring perjalanan waktu orang-orang melihat hal tersebut ketika mereka sungguh teguh gitu. Jadi ini pesan penting dari Abu Bakar, jangan ajak orang Islam yang sebelumnya pernah murtad gitu ya. Jangan. Kenapa? Karena ini beresiko. Bisa jadi nanti bukan malah memperlancar misi, malah kemudian menghambat ya, malah kemudian dia bisa ada potensi untuk mendelikung ya. Maka Abu Bakar berpesan ya agar tidak melibatkan mereka. Nah, sikap Abu Bakar As-Siddiq yang seperti ini karena dilandasi sikap kehati-hatian dalam urusan jihad di jalan Allah. Agar orang-orang yang tidak ikhlas, yang hanya terobsesi dunia tidak turut serta dalam jihad, yang hanya akan menjadi penyebab gagalnya perjuangan. Itu Masya Allah. Jadi Islam itu sangat betul-betul memperhatikan track record ya. Walaupun tadi kita lihat ya, kita tidak bisa mengatakan orang yang punya kesalahan cacat itu kemudian akan cacat selamanya, tidak juga. Tetapi ini track record lagi-lagi. Ya, jadi orang itu kan dilihat track recordnya, si fulan pernah apa. Nah, murtad ini adalah track record yang sangat buruk itu, ya, track record yang sangat buruk. Bisa jadi dia pun masuk Islam lagi bukan karena bukan karena ketulusan gitu ya, wallahu a'lam gitu. Kita tidak bisa melihat hati seseorang, tapi secara zohir dia pernah murtad dan itu dijadikan sebagai track record. Ini orang ini nggak boleh ikut dalam berjuang gitu. Inilah pelajaran penting dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang digali dari pendidikan Rasulullah, ya, dengan membersihkan barisan Islam dari celaan semacam ini, menyatukan tujuan hingga murni karena Allah, hingga bisa selamat dari bahaya yang bisa terjadi karena beragamnya tujuan. Nah, jadi jangan sampai nanti orang punya misi, kita punya misi jihad, benar-benar dia punya misi ekonomi, misi dunia, itu berbahaya. Abu Bakar tetap mengupayakan prinsip mulia ini meskipun pada saat itu kekuatan Islam butuh banyak pasukan. Dibayangin. Secara zahir kita butuh banyak pasukan, ya. Tetapi yang lebih dipentingkan adalah kualitasnya pasukan, bukan banyaknya pasukan. Jadi yang diharapkan itu adalah apa? Pasukan atau kaum muslimin yang punya kualitas, yang punya track record baik di dalam Islam. Dan hal ini menunjukkan keyakinan Abu Bakar bahwa yang terpenting dalam tujuan yang mulia dan adalah keikhlasan tadi ya. Yang penting itu tujuan yang mulia dan keikhlasan, bukan banyaknya
jumlah, bukan banyaknya jumlah. Jadi maka jangan silau dengan banyak jumlah, karena bisa jadi banyak jumlah itu apa? Dia bisa menjadi beban gitu. Hati-hati ya buat kita kaum muslimin ya. Jumlahnya kita mungkin banyak gitu. Pertanyaannya ini jadi aset atau beban? Gitu ya. Ada misalnya orang ikut ya dalam satu event atau dalam suatu misi besar gitu. Nah, ini kan harus makan, harus minum, ya logistik ini dipenuhi. Nah, jangan sampai kemudian orang ini jadi beban gitu loh. Beban itu apa? Nah, harus kasih makan, harus apa gitu. Ya, hanya sekedar jadi beban, tidak punya kontribusi besar. Ya, nah mestinya kita itu punya kontribusi besar. Ya, tidak menjadi beban gitu. Jadi banyaknya jumlah pasukan juga satu sisi dia bisa potensi ya, bisa menjadi aset luar biasa. Sisi yang kedua dia bisa menjadi beban. Nah, jangan sampai kita itu jadi beban umat ini. Ya, jadi beban jamaah ya, jadi beban dakwah. Ya, jangan sampai naudzubillah ya, harusnya menjadi aset ya, menjadi aset gitu. Nah, jadi itu diantara kehati-hatian sikapnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Dan juga ya salah satu hal penting yang terjadi pada penaklukan Irak adalah pesan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk apa? Untuk berlemah lembut kepada manusia dan berpesan untuk para petani di Irak. Dalam pesan Abu Bakar As-Siddiq ya kepada Khalid bin Walid, beliau mengatakan, berlemah lembutlah kepada penduduk Persia dan terhadap orang-orang yang berada dalam kekuasaanmu, katanya. Itu Masya Allah. Dan ini nanti ya publik itu, kenapa orang-orang Persia nanti berikutnya itu banyak yang tersentuh masuk Islam, itu karena melihat adabnya, akhlaknya kaum muslimin yang mereka bisa membedakan dengan adabnya, akhlaknya orang-orang Persia. Orang-orang Persia itu kan menguasai wilayah itu untuk apa? Untuk menyedot kekayaannya, untuk mengeksploitasi kekayaannya. Ya, kadang-kadang mereka juga zalim. Wilayah-wilayah menjadi wilayah Persia atau Romawi saat itu hanya disedot saja kekayaannya, diminta upetinya gitu. Tetapi ketika mereka melihat karena itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq berpesan, ya berlemah lembutlah kepada penduduk Persia, jangan kasar, kata Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, ya jangan kasar terhadap orang-orang negeri yang sudah ditaklukkan itu, berbuat baiklah kepada mereka. Ya. Nah, perkataan ini menunjukkan kepada kita bahwa tujuan jihad dalam Islam, ya yang bila di luar wilayah Islam itu adalah dakwah gitu, dakwah. Hal ini masukkan untuk apa? Menyeru manusia agar masuk ke dalam Islam. Jadi di antara peran penting dari futuhat itu adalah apa? Adalah misi Islam, misi dakwah Islam, bukan pembantaian, bukan. Jadi kita bisa lihat dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan pada saat itu kita melihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, dengan mengatakan berlemah lembutlah kalian, karena ini beda sekali dengan sikapnya orang Persia, orang Romawi ketika masuk wilayah habisi itu gitu, kira-kira begitu. Tidak dengan Islam, karena Islam itu punya misi apa? Masuk ke suatu wilayah, futuhat adalah untuk dakwah agar sebanyak mungkin penduduk masyarakat itu masuk Islam. Ya, karena itu Abu Bakar berpesan, ya berlemah lembutlah kepada penduduk-penduduk Persia itu, supaya nanti mereka melihat, oh ini adabnya kaum muslimin, ini adabnya orang Persia, kira-kira begitu. Ya. Nah, tujuannya jelas dalam setiap pertempuran dilakukan oleh para sahabat mulia. Mereka menyeru musuh-musuh mereka untuk masuk Islam, sehingga mereka dapat mendapatkan apa yang ada pada kaum muslimin, baik suka maupun duka. Jadi melihat ya secara langsung, oh inilah sikapnya, adabnya, akhlaknya kaum muslimin yang berbeda jauh dengan Persia, dengan orang-orang Persia, dengan orang-orang Romawi gitu. Kemudian bila mereka enggan masuk Islam, ya mereka misalnya diajak masuk Islam nih, ya ini pesan Abu Bakar Siddiq, ketika mereka diajak masuk Islam, mereka nggak masuk Islam, ya nggak masalah, tapi mereka harus tunduk dalam pemerintahan Islam dan bersedia membayar jizyah gitu, sebagai ganti perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka gitu ya, membayar jizyah, nggak ada masalah. Mereka ketika diajak masuk Islam nggak mau masuk Islam, nggak ada masalah, dan mereka harus bayar jizyah sebagai bukti ketundukan, ya sebagai bukti ketundukan. Dan para ulama juga menyebutkan jizyah itu juga merupakan salah satu strategi untuk untuk nanti kemudian agar mereka juga masuk Islam juga. Jadi ketika mereka misalnya merasa berat, walaupun jizyah itu tidak memberatkan gitu ya, ketika mereka misalnya saya tidak mau jizyah, silakan, tinggal dia nanti berpikir kalau dia tidak mau berjizyah artinya dia masuk Islam gitu. Ya. Bila mereka tetap enggan bayar jizyah juga, mereka harus diperangi
hingga tampaklah kalimat Allah yang benar, gitu ya. Dan ingat bahwa yang namanya jihad, ya, al-qital fi sabilillah itu untuk menghalangi hambatan-hambatan fisik dalam dakwah. Jadi ketika terhalangi, ya maka kemudian langkah jihadlah itu yang dilakukan. Abu Bakar Siddiq memberikan wasiat kepada para pemimpin pasukannya terhadap para petani Irak dan penduduk As-Sawad dengan harapannya mereka mendapatkan petunjuk dan mereka merupakan sumber kekayaan. Negara tidak akan berdiri tanpanya. Pertanian merupakan sumber kekayaan dan berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Ya, saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas bagaimana peperangan Khalid di wilayah Irak. Maka tibalah Khalid di Irak bersama dengan 2.000 pasukan yang sebelumnya memerangi orang-orang murtad. Ya, Khalid mengirim pesan kepada 3 pemimpin di Irak yang disertai pasukan yang siap bertempur. Mereka adalah siapa? Maz'ur ibn Adi al-Ajli tadi ya, yang berasal dari Bani Syaibani, Sulma bin Al-Qayyin At-Tamimi dan Harmalah ibn Nuraitah At-Tamimi. Ya, itu yang kemudian disampaikan oleh Khalid bin Walid. Mereka semua bersedia dan menggabungkan pasukannya yang jumlahnya ditambah dengan pasukan Al-Muthanna mencapai 8.000 pasukan. Maka pasukan kaum muslimin menjadi sekitar 18.000 pasukan. Mereka bersepakat bahwa tempat menjadi arena berkumpulnya pasukan adalah daerah Ubullah, tadi wilayah yang di bawah tadi gitu ya. Dengan pasukan tadi ini ya, yang 3 pemimpin di Irak, Al-Maz'ur ibn Adi, Sulma bin Qayyin, ya, At-Tamimi dan Harmalah ibn Nuraitah At-Tamimi. Dia bertemu di daerah Ubullah, di daerah barat daya itu yang masih dekat dengan perbatasan wilayah kaum muslimin. Sebelum berjalan masuk ke wilayah Irak, Khalid mengirim surat peringatan kepada Hurmuz yang merupakan penguasa daerah Ubullah. Hurmuz itu ya panglima pasukannya Persia, ya, dan juga dia menguasai wilayah Ablah atau Ubullah tadi. Khalid mengatakan, masuk Islamlah, niscaya kamu akan selamat. Aslim taslam, ya, atau kamu mengakui atas dirimu dan kaummu sebagai ahlu zimmah dan bayar jizyah. Ini tawarannya Khalid bin Walid. Ingat ya, jadi tetap bahwa futuhat terhadap satu wilayah yang dikedepankan adalah hidayah Islamnya, bukan perangnya. Maka tadi ya, ini Khalid, ini SOP ya, standar operational prosedurnya adalah sebelum menaklukkan wilayah kirimi surat atau ajak dia masuk Islam, termasuk kepada Hurmuz ini ya, panglima pasukannya wilayah Persia. Bila tidak, maka janganlah kau menyalahkan kecuali terhadap dirimu sendiri. Sungguh aku datang kepada kalian dengan membawa kaum yang suka mati sebagaimana kalian semua suka hidup. Wow, ini dalam petik ancaman Khalid ya. Aslim taslam, kamu masuk Islam lah, ya, maka engkau akan selamat, kata Khalid, ya. Atau kamu mengakui, kalau kamu nggak masuk Islam, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kamu mengakui atas dirimu dan kamu sebagai ahlu zimmah, ya, dan bayar jizyah, ya, tunduk pada daulah Islam, dan sebagai bukti ketundukan adalah membayar jizyah tadi. Kalau nggak suka, ya, jangan salahin siapapun gitu ya, kecuali salahin ente sendiri ketika kemudian kami ya hendak melakukan dakwah dihalang-halangi gitu ya. Maka disitulah kemudian diberlakukan jihad fisabilillah sambil mengatakan, ya, sungguh kami datang kepada kalian dengan membawa kaum yang lebih suka mati daripada kalian semua yang lebih suka hidup. Wah, insyaallah. Nah, Khalid bin Walid mengambil cara ini merupakan bentuk perang psikologi agar Hurmuz dan pasukan merasa takut dan gentar serta menjadi lemah dan kendor. Ya, jadi itu cywarnya Khalid bin Walid gitu ya. Ketika Khalid mendekati musuh, maka dia membagi pasukan menjadi 3 kelompok. Ya, Khalid memerintahkan setiap kelompok untuk mengambil jalan dan tidak melalui jalan yang sama. Nah, jadi tidak di dalam satu jalan, tapi dipecah itu jadi 3. Ya, dalam dunia militer hal ini berfungsi untuk keamanan dan pencegatan. Al-Muthanna menjadi kelompok pertama yang maju, kemudian disusul oleh kelompok yang ada di dalamnya, yakni Adi ibn Hatim At-Ta'i. Kemudian Khalid keluar setelah mereka berdua dan berjanji bertemu di Haidar dan untuk mempersiapkan diri dan mengisi tenaga untuk melawan musuh-musuh mereka. Jadi dipecah menjadi beberapa kelompok ya, supaya tidak supaya dia bisa menyapu daerah yang lain. Kalau satu kelompok dia tidak bisa menyapu wilayah yang lain, gitu kira-kira begitu. Nah, ini agar dibuat beberapa kelompok oleh Khalid ibn Walid untuk melalui jalur yang berbeda supaya lebih banyak lagi yang tersapu ya oleh dakwah ya pasukan kaum muslimin. Nah, berikutnya ini salah satu perang yang kemudian terjadi perasa itu adalah Zatus Salasil. Ya, Zatus Salasil.
Perang Dhatus Salasil, pertempuran rantai, adalah perang pertama yang pecah antara Khilafah Rasyidah dengan dinasti Sasani Persia. Nah, jadi perang pertama ya, ketika masuk Irak ya, maka perang yang terjadi pertama adalah Dhatus Salasil. Disebut juga perang rantai ya. Kenapa disebut perang rantai? Ini karena orang-orang Persia itu ketika perang mereka dirantai gitu. Supaya apa? Supaya nggak bisa kabur ya, supaya nggak bisa kabur. Jadi supaya mereka tetap ada di tempat ya, dan kemudian mereka nggak ada opsi untuk kabur gitu. Nah, inilah hinanya orang Persia itu. Kenapa? Kenapa terjadi? Karena motif mereka ya. Jadi mereka itu nggak ada pilihan. Itu mereka berperang juga tidak ada gambaran apa istilahnya ya, sebagaimana orang Islam mendapatkan kenikmatan surga akhirat ya. Mereka nggak memahami itu. Bagi mereka hidup cuma hidup aja gitu ya. Maka sampai kemudian pasukan itu ya oleh panglimanya tentu dipaksa untuk ikut ya, dan supaya tidak ada opsi kabur maka mereka dirantai. Maka disebut perang Dhatus Salasil ya. Ini perang pertama yang pecah antara Khilafah Rasyidah dengan dinasti Sasania Persia. Nah, ini yang Dhatus Salasil. Pertempuran ini terjadi masih di wilayah Kuwait ya, ini kan kita tahu ya, Kuwait dan Irak itu yang berbatasan. Dulu Kuwait itu masih wilayah Irak ya. Kuwait itu masih wilayah Irak ya. Kemudian pecahkan Kuwait itu negara kecil sekarang ya, Kazima namanya. Tak lama setelah perang Riddah berakhir dan wilayah timur Arabia disatukan di bawah otoritas Khalifah Abu Bakar. Perang ini pun adalah perang pertama dari Khilafah Rasyidah di mana pasukan muslim bergerak untuk memperluas perbatasan mereka. Terjadi pada April 633 Masehi atau 12 Hijriah. Ya, ini masih di Kazima ini masih kalau sekarang wilayah Kuwait ya, kan Irak Kuwait itu berbatasan. Dulunya ya Irak gitu. Muthanna bin Harith adalah kepala kabilah di wilayah timur Laut Arabia, terletak dekat dengan perbatasan Persia ya. Setelah perang Riddah ya, Al-Muthanna menyerang kota-kota Persia di Irak. Jadi Al-Muthanna ini dia kenapa tahu betul wilayah Irak, karena dia tinggal itu daerah yang kira-kira ya antara wilayah Arab ya kaum muslimin dengan wilayah Persia gitu ya, maka dia tahu persis gitu. Setelah perang Riddah, Al-Muthanna menyerang kota-kota Persia di Irak. Penyerangan perang ini berhasil dengan cukup banyak harta ghanimah yang diperoleh. Muthanna bin Haris pergi ke Madinah untuk menginformasikan keberhasilannya, dan Abu Bakar menunjuknya sebagai komandan bagi anak buahnya. Setelah ini dia menyerang semakin jauh ke Irak dengan menggunakan mobilitas dari kavaleri ringannya. Dia bisa dengan mudah menyerang kota manapun di padang pasir dan dengan cepat menghilang kembali ke gurun. Luar biasa ya. Ini meninggalkan pasukan Sasania Persia yang tidak sanggup mengejarnya. Tindakan Muthanna membuat Abu Bakar memutuskan untuk invasi Irak. Untuk memastikan kemenangannya, Abu Bakar mengirim Khalid ibn Walid menjadi panglima. Jadi gini, sebelum penaklukan Irak itu sudah dilakukan penaklukan pinggir-pinggir Irak itu oleh Al-Muthanna ibn Harithah. Dan dia sudah buktikan itu ya, sampai kemudian dilapor kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah melakukan ini itu dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian lebih menguatkan Sayyidina Abu Bakar untuk menaklukkan wilayah Irak. Itu dari situ, dari siapa? Dari Al-Muthanna ya ibn Harith ya Asy-Syaibani tadi. Gitu ya. Setelah kemudian dengan cara dan strateginya Al-Muthanna ini, kemudian Abu Bakar menjadikan dia pemimpin di situ ya untuk menaklukkan wilayah Irak, sampai kemudian nanti sebelum datang Khalid ibn Walid dan menjadikan Khalid sebagai pemimpin sentral untuk menaklukkan seluruh wilayah Irak ya, wilayah Irak. Setelah mengalahkan nabi palsu Musailamah di pertemuan Yamamah, Khalid masih berada di distrik Yamamah ketika Abu Bakar mengirimkan surat kepadanya sebagai perintah untuk menginvasi Kaisaran Sasania Persia. Dengan menjadikan Al-Hirrah, sebuah daerah di Irak itu sebagai tujuan misi Khalid, Abu Bakar mengirimkan pasukan bantuan dan memerintahkan pemimpin kabilah di sebelah timur Laut Arabia, Muthanna bin Harith, Maz'ur ibn Addi, Harmala dan Sul untuk bergerak di bawah komando Khalid ibn Walid. Sekitar minggu ketiga Maret 633 Masehi, minggu pertama Muharram 12 Hijriah, Khalid berangkat dari Yamamah dengan pasukan sebanyak 10.000 orang personil. Ya. Nah, tadi katakan ya, sebagaimana pesannya Khalid ibn Walid ya kepada Hurmuz tadi agar dia kemudian masuk Islam. Ya, jadi sebelum masuk wilayahnya kekuasaannya Hurmuz ya, panglima Hurmuz, maka Khalid
memerintahkan atau mengajak ya gubernur Persia di distrik wilayah Ubullah untuk masuk Islam. Dengan kedatangan pasukan Khalid, maka jumlah pasukan Islam menjadi 18.000 personil. Kemudian Persia mengabari Kaisar tentang ancaman dari pasukan dari kaum muslimin dan memintanya untuk mengkonsentrasikan pasukan untuk bertempur yang terdiri dari jumlah besar pasukan Arab yang tunduk pada kerajaan Persia saat itu. Jadi ini sudah mulai bersentuhan dengan wilayah Persia dan hampir masuk kepada jantungnya Persia. Nah, ini diantaranya beberapa strateginya Khalid ibn Walid ya. Pasukan Sasania Persia dikenal sebagai pasukan terkuat dan paling baik perlengkapan perangnya ya pada zamannya dan menjadi kekuatan yang sangat ideal bagi formasi perang. Nah, itu masyhur ya bahwa pasukan perang Persia itu luar biasa gitu. Satu-satunya kelemahan pasukan Persia adalah kekurangan mobilitas dan geraknya. Pasukan berat Persia tidak akan mampu bergerak cepat dan pergerakan yang berpanjangan akan melelahkan mereka. Ya, nah itu diantara kelemahannya pasukannya Persia. Di sisi lain pasukan Khalid pasukan yang dapat bergerak cepat. Mereka berada di atas punggung unta dan kuda dan siap untuk menghadapi serangan kavaleri. Jadi Khalid bin Walid pasukan kaum muslimin itu punya kelebihan kecepatannya. Strategi Khalid adalah dengan menggunakan kecepatan pasukannya untuk menekan titik lemah pasukan Persia di kesulitan mobilitas dan geraknya yang lamban tadi. Di antaranya karena apa kan? Sebagian antara mereka itu diikat oleh rantai. Jadi pergerakannya lambat gitu ya. Walaupun kokoh ya sebagaimana benteng yang kokoh ya, tidak mudah tercerai-berai dan tidak mungkin tercerai-berai karena dirantai gitu ya. Tapi ini juga menjadi kelemahan ya. Mereka menjadi bergerak sangat lambat gitu. Nah, maka dia berencana memaksa pasukan Persia berbaris dan bergerak dengan membawa seluruh peralatan perang yang berat itu hingga mereka kelelahan. Dan mereka juga membawa alat-alat berat. Kalau kaum muslimin dia simple, ya hanya membawa nunggang kuda atau unta dan pedang gitu loh. Ya ini simple. Sementara mereka tuh perang dengan membawa alat-alat berat yang saat itu tentu tidak semudah sekarang ya, harus dulu tidak menggunakan mesin gitu ya, mungkin didorong, diangkut ya. Nah, itu yang kemudian membuat pasukan Persia itu bergerak lambat. Nah, dia berencana untuk memaksa pasukan Persia berbaris dan bergerak dengan membawa seluruh peralatan perangnya yang berat itu hingga mereka kelelahan. Nah, ini strategi Khalid gitu ya. Kemudian menyerangnya ketika pasukan Persia sudah benar-benar letih. Kondisi geografis juga akan membantu Khalid bin Walid untuk menjalankan strategi dengan sukses gitu. Jadi istilahnya pasukan ini permainkan karena dia pasukannya banyak ya, membawa perlengkapan berat dan waktu itu tentu tenaga manusia bukan tenaga mesin ya. Kondisi itulah yang dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk membuat pasukannya Persia lelah lebih dulu ya. Istilah kita dipermainkan ya, didatangi terus kemudian diserang ya lari gitu ya, terus begitu ya. Kemudian mau diserang lalu kemudian didatangi ya karena dia membawa perlengkapan berat ya, dipaksa untuk membawa perlengkapan berat lalu kemudian lari lagi gitu. Bukan karena takut tapi strategi agar pasukan mereka menjadi kelelahan. Nah, gitu ya. Nah, ini luar biasa. Di hampir setiap peperangan Khalid pasti punya taktik itu, punya strategi itu luar biasa gitu ya. Jadi dia melihat bagaimana kekuatan lawan, kelemahan lawan. Maka disitulah dia melihat, oh ini Persia itu begini, maka kita buat begini. Persia itu lambat geraknya, dia bawa perlengkapan berat yang akan merepotkan dia kalau dibawa perjalanan jauh. Maka dipermainkan dulu Khalid bin Walid. Ya, sampai dia kelelahan barulah kemudian terjadi peperangan. Itu luar biasa. Nah, pecahnya pertempuran ada dua jalan menuju Ubullah atau Ablah atau Ubullah. Melewati Kazima ya, yang Kazima itu masih wilayah Kuwait kalau sekarang, atau melewati Khufair. Sehingga Khalid menulis surat untuk Hurmuz, pemimpin Persia dari dari wilayah Yamamah. Sehingga dia akan menyangka bahwa Khalid akan datang melewati rute terdekat dan langsung dari Yamamah ke Kazima dan kemudian ke Ubullah. Ya, jadi ini juga taktik strategi. Jadi Khalid bin Walid itu mengabarkan bahwa dia berasal dari sedang berada di Yamamah, maka dia menyangka mungkin dia akan masuk dari Yamamah ke wilayah Kazima yang paling dekat, kemudian ke Ubullah. Ya, tapi kan ternyata tidak. Mengira Khalid datang melewati Kazima, Hurmuz membawa pasukan dari Ubullah menuju Kazima. Sesampainya di Kazima ternyata tidak ada tanda-tanda keberadaan pasukan kaum muslimin. Itu luar biasa. Ini kecil ya, tapi kemudian punya pengaruh gitu loh. Jadi
wilayah yang paling dekat dengan wilayah Yamamah itu adalah Kazima, ya, wilayah apa? Kazima yang kemudian sekarang wilayah sekitaran Kuwait gitu. Nah, Hurmuz itu menyangka, ya, ketika disurati oleh Khalid bin Walid, kami akan mendatangi kalian, nah kira-kira begitu. Mengira dia masuk dulu ke wilayah Kazima. Ternyata tidak, gitu. Tak lama kemudian didapatkan informasi dari pasukan pengintai bahwa Khalid membawa pasukannya menuju Hufair. Karena Hufair hanya berjarak 21 mil dari Ubula. Maka hal ini membahayakan markas Hurmuz. Ubula yang merupakan sebuah kota pelabuhan yang penting bagi Kaisaran Persia terletak di dekat kota yang saat ini dikenal dengan nama Busra atau Basrah, atau Basrah. Dan ternyata kemudian masuknya melalui Hufair, lalu kemudian masuk ke wilayah Ubula, bukan ke Kazima, gitu ya. Hurmuz segera merintahkan pasukan untuk bergerak ke Hufair yang berjarak 50 mil dari sana. Khalid menunggu di Hufair hingga pasukan pengintainya mengabarkan tentang semakin dekatnya pasukan Hurmuz. Dengan melintasi gurun, Khalid bergerak balik lagi menuju Kazima. Ketika tiba di Hufair, mereka baru mengetahui bahwa Khalid sudah bergerak menuju Kazima. Nah, ketika Hurmuz tidak mau membiarkan pasukan Muslim menguasai rute Kazima, pasukan Persia yang membawa senjata berat itu harus kembali ke Kazima. Pasukan Persia tiba di Kazima dalam kondisi sangat kelelahan. Nah, itu yang saya bilang tadi, permainkan itu. Ya, masuk satu kota, kemudian menyangka ada di sini, kemudian bergerak situ. Bayangkan ya, itu puluhan kilometer gitu ya, yang kemudian membuat pasukannya Hurmuz itu menjadi kelelahan. Hurmuz segera menyebarkan pasukan untuk berperang dengan formasi yang terdiri dari tengah dan sayap. Jenderal yang mengomando pasukan sayap adalah Kubaz dan Anosagan. Ya, ini orang Persia. Nah, saat itu para prajurit mengikat diri mereka dengan rantai untuk memberi tanda kepada musuh bahwa mereka siap mati daripada melarikan diri ketika kalah perang. Gitu. Kayak dirantai itu, Pak. Ya, antara orang satu orang itu dirantai itu, ya. Kata mereka untuk menunjukkan mereka siap mati daripada melarikan diri. Nah, sebenarnya pesannya itu karena pemimpin Persia itu tahu persis ya bahwa mereka itu berpotensi kabur, berpotensi lari dari medan perang, makanya kemudian dirantai begitu. Ya, jadi mati bersama gitu ya, kira-kira gitu. Strategi ini terbukti ampuh karena pasukan Islam sangat sulit menembus formasi ini. Karena pasukan Sasan Persia dilatih dan diorganisir untuk bertempur berhadap-hadapan. Taktik ini memungkinkan mereka untuk berdiri kokoh seperti batu di hadapan serangan musuh. Ya, tergambar lah gitu ya. Jadi antum bisa bayangin gitu. Jadi ketika orang-orang itu kemudian diikat dengan rantai, itu kan jadi kokoh betul, sulit ditembus, tidak akan tercerai berai gitu loh. Ya, ketika ditembus oleh pasukan berkuda pasti akan terhalang karena dirantai. Nah, jadi itulah yang kemudian membuat pasukan Persia kokoh gitu ya. Sulit ditembus seperti seperti batu karang gitu ya, karena kumpulan dari sekian ribu orang itu diikat rantai masing-masing. Namun rantai-rantai ini punya kekurangan besar. Apa? Jika terjadi kekalahan, maka prajurit yang tidak bisa bergerak mundur. Karena rantainya akan menjadi belenggu. Penggunaan rantai inilah yang kemudian membuat perang disebut dengan Zatus Salasil. Jadi kelebihannya apa? Pasukan dirantai itu supaya mereka kokoh gitu, nggak mudah tercerai berai. Ya, diikat satu masing-masing gitu ya, nggak mudah tercerai berai. Tapi kelemahannya apa? Ketika kemudian sudah terpukul mundur, bergerak mundur, kita tahu sendiri kan, kalau orang yang terikat itu gak akan bebas bergerak ya. Satu jatuh semuanya, gitu. Jatuh ke bawah semua jatuh gitu. Ya, karena rantainya akan menjadi belenggu buat dia gak akan bisa bergerak ya, lincah ya, sebagaimana pasukan yang dia tidak dirantai kan dia bisa bergerak kemana-mana gitu. Nah, gitu ya, jadi itulah ya diantara salah satu taktiknya Persia dan bagaimana kaum muslimin menanganinya. Ya. Terus kan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hurmuz menebarkan pasukan yang tepat di depan tepi barat Kazima, membuat kota itu tetap tertutupi oleh pengaturan pasukannya. Khalid menempatkan pasukan dengan menjadikan gurun di bagian belakang barisan sehingga mereka bisa bergerak mundur jika terjadi kekalahan. Nah, jadi strateginya begitu ya. Di belakangnya adalah gurun supaya kemudian kalau mepet kalah maka dia bisa melalui jalur tersebut. Hurmuz adalah panglima Persia yang dikenal sebagai orang jahat dan curang, bahkan menjadi simbol dengan kejahatannya. Hurmuz sudah mendengar ketangguhan Khalid di medan laga hingga ia berusaha melakukan muslihat untuk mengalahkan Khalid dan kaum muslimin dengan cepat. Jadi namanya Khalid ibn Walid udah tersiar kabar sampai ke wilayah Persia.
Ini hebatnya Khalid bin Walid gitu ya, udah terdengar tuh ya, pokoknya kaum muslimin ya itu punya panglima pasukan tak tertandingi namanya Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Dan Hurmuz sudah dengar itu. Ya, Hurmuz sudah dengar itu. Maka beberapa pengawalnya diperintah untuk maju bersamanya ke tengah-tengah lapangan antara pasukan kaum muslimin dan Persia. Hurmuz mulai berjalan ke depan dan menantang Khalid agar maju bertanding 1 lawan 1. Nah, jadi strategi dia adalah apa? Perang tanding gitu, 1 lawan 1 dengan Khalid. Tapi curangnya si Hurmuz ini dia bukan hanya dia sendiri, tapi dia ngajak juga yang lain gitu. Maksudnya apa? Kalau dia kalah maka pasukan itu bisa membantu Hurmuz gitu kira-kira. Ya, dengan tenang Khalid berjalan ke tengah gelanggang sambil menghunus pedangnya. Hurmuz juga mulai maju. Tiba-tiba begitu mendekat Hurmuz menyerang Khalid, tapi dengan enteng Khalid mengelakkan serangan lawan. Kedua pedang mulai beradu. Beberapa saat keduanya masih tangguh dan saling tebas satu sama lain. Dalam kesempatan Khalid berhasil menelikung Hurmuz, tapi beberapa pengawal Hurmuz segera maju hendak menyergap Khalid ketika beliau lengah. Nah, itu di sinilah gitu ya. Nah, itu liciknya Hurmuz gitu ya. Jadi ketika dia maju untuk perang tanding melawan Khalid, ya dia juga mengajak beberapa orang ya. Maksudnya kalau dia terdesak maka orang-orang inilah yang akan membelanya, akan melakukan pembelaan terhadap Hurmuz. Lalu Qa'qa' bin Amr yang diturunkan dalam pasukan Khalid melihat kecurangan itu segera memacu kudanya bersama pasukan berkuda lainnya menyerang pengawal Hurmuz tadi. Melihat keadaan ini kaum muslimin di belakang Qa'qa' bin Amr segera menyerbu. Tentara Persia dengan kekuatan bersenjata lengkap segera menyambut serangan kaum muslim. Maka pecahlah perang terbuka tadi. Bunyi gemerincing rantai menggema, menyelingi suara takbir dan jerit kematian. Pasukan Persia memang menggunakan rantai. Mereka mengikat kaki-kaki mereka agar tidak lari dari medan perang. Ini salah satu alasan perang disebut dengan apa tadi katakan Zatus Salasil atau pasukan rantai gitu ya. Jadi bukan hanya gemerincing pedang, tapi kemudian rantai ya yang diikat di kaki-kaki mereka itu ya. Masya Allah. Walaupun jumlah kaum muslimin kalah jauh berbanding dengan tentara Persia, tapi semangat iman yang dalam hati mereka seakan-akan akan meruntuhkan gunung. Kekuatan inilah yang sungguhnya dihadapi oleh tentara penyembah api itu. Pasukan Persia yang kelelahan tidak bisa bertahan dari serangan panjang pasukan kaum muslimin. Dan pasukan kaum muslimin berhasil menembus barisan depan Persia di banyak tempat. Melihat kekalahan di depan mata, komandan pasukan saya Persia, Qubais dan Anosagan memerintahkan pasukan mundur yang menggiring seluruh pasukan ikut mundur. Sebagian besar pasukan Persia yang tidak diikat rantai berhasil mundur, tapi mereka yang diikat rantai tidak bisa bergerak cepat dan ribuan dari mereka pun terbunuh. Ya begitulah ya. Jadi emang mereka nggak bisa kabur gitu ya. Tapi kemudian ketika sudah kalah ya udah selesai sudah. Ya sulit sekali gitu ya. Untuk bisa kabur karena dirantai gitu. Maka dengan cepat pertempuran itu selesaikan kaum muslimin. Puluhan ribu prajurit Persia yang bertahun-tahun terlatih dalam strategi perang yang canggih saat itu bergelimpangan sia-sia. Kenyataan ini pula menambah dendam anak cucu dinasti Sasanid Persia hingga saat ini takut terhadap kaum muslimin, khususnya terhadap bangsa Arab. Akhirnya kaum muslimin peroleh ghanimah yang berlimpah, ya dibawa oleh 1000 ekor unta. Oh bayangin, ini ghanimah harta rampasan perangnya aja itu diangkut 1000 ekor unta. Tapi kaum muslimin tidak menyerang para petani yang mereka jumpai di wilayah Persia. Nah inilah luar biasa. Yang ditaklukkan diserang itu adalah para prajuritnya, tidak penduduknya, gitu. Para petani secara baik-baik ditawari untuk menerima Islam. Kalau mereka menerima Islam ada kewajiban zakat dari hasil pertanian mereka. Kalau tidak mereka harus menyerahkan jizyah yang nilainya tetap jauh lebih kecil daripada yang dirampas oleh raja-raja Persia dari petani-petani tersebut. Nah inilah yang kemudian menunjukkan perbedaan antara bagaimana zolimnya Persia terhadap para petani di Irak ya dengan kaum muslimin. Ya. Terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ghanimah tadi 1/5-nya dikirimkan oleh Khalid kepada Khalifah Abu Bakar, sedangkan sisanya dibagi-bagi di antara para prajurit muslim. Termasuk yang dikirimkan kepada Khalifah adalah mahkotanya Hurmuz yang bertahtakan permata yang harganya mencapai 100.000 dinar. Luar biasa gitu ya. Itu mahkota yang bertahtakan intan permata ya Hurmuz itu baru gubernur. Ya, gubernur Hurmuz belum Kisra ya raja Persia, belum kaisar Persia gitu. Akan tetapi mahkota itu juga dikembalikan Khalifah kepada Khalid sebagai hadiah untuk si pedang Allah. Nah, gitu ya. Awalnya si mahkota ini diberikan kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar menyerahkan mahkota itu kepada Khalid ibn Walid ya Saifullah. Berturut-turut wilayah Irak mulai terbuka dan menyerahkan diri kepada tentara Allah Subhanahu wa taala.
Bala bantuan yang diinginkan oleh Hurmuz terlambat datang. Bahkan kedatangan mereka pun sia-sia karena menghadapi orang-orang yang merindukan bertemu dengan Allah. Sementara mereka orang-orang yang lebih suka hidup daripada mati. Kaum muslimin adalah orang-orang yang lebih suka mati syahid, ya, atau kemudian hidup mulia dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini kemudian hampir 30.000 prajurit Persia mati di tangan kaum muslimin setelah mereka memasuki wilayah Madar. 30.000 orang. Raja Persia lalu mengirimkan pasukan sebagai bala bantuan ke Salasil. Namun pasukan itu baru sampai setelah perang beres. Ya, mereka lalu mendirikan kemah di Rahim Al-Midar dan pasukan Persia yang kocar-kacir bergabung dengannya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu lalu berangkat ke kemah tersebut dan memerangi mereka. Perang tersebut terkenal dengan perang Al-Midar, di mana banyak sekali pasukan Persia yang terbunuh pada saat itu. Dia terlambat udah datang, bala bantuan datang, perang sudah usai dan mereka kemudian menjadi sasaran dari Khalid bin Walid. Penaklukan Ubullah, ya, yang kemudian terjadi perang Zatus Salasil, perang pertama yang terjadi dalam rangka ekspansi pasukan kaum muslimin ke arah timur Madinah. Segelintir pasukan musuh yang berhasil lolos dari kejaran pasukan muslim di Ubullah lantas menggabungkan diri dengan bala bantuan yang dikirimkan Kaisar Persia berdasarkan surat yang dikirimkan Hurmuz dulu, ya. Dan bala bantuan yang lengkap ini berada di bawah kepemimpinan Qorin bin Kiryanis, termasuk dalamnya yang menggabungkan diri adalah Kubal dan Anus Sajan yang dulunya adalah pemimpin pasukan musuh ketika di daerah Ubullah. Nah, sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih cukup panjang ya. Kita akan tuntaskan ya insyaallah. Khalid mendengar berita tentang pasukan Qorin ini dan bertolak bersama pasukan yang menuju daerah Madar. Tempat ini di mana pasukan musuh mulai bergerak. Nah, setelah daerah Ubullah ditaklukkan, ya, di daerah barat daya itu yang terkenal dengan perang Zatus Salasil, perang rantai itu, maka kemudian mulai menuju menaklukkan wilayah Al-Madar. Kedua pasukan bertemu dan meletuslah perang yang sangat dahsyat. Qorin dibunuh, ya, salah seorang amir pasukan muslim Maqil ibn Asya' ibn Nabash, Adi bin Hatim berhasil membunuh Kubad dan Asim berhasil membunuh Anus Sajan. Jadi panglima pasukannya dibunuh oleh panglima kaum muslimin. Pasukan yang lain tercerai berai dan lari tunggang langgang. Total pasukan musuh yang terbunuh sekitar 30.000 personil. Hal ini mengakibatkan reputasi Qorin hancur di seluruh daratan Persia. Perang dikenal dengan perang Al-Madar karena terjadi di wilayah Al-Madar. Juga dikenal dengan sebutan Athani karena banyaknya tentara musuh yang raganya hanyut di sungai-sungai. Luar biasa gitu. Jadi puluhan ribu pasukan Persia itu ditaklukkan oleh tentara kaum muslimin. Ini luar biasa gitu. Nah, padahal tadi kekuatan kaum muslimin kalau tidak salah hanya sekitar 18.000 orang saja gitu ya. Sementara mereka jumlahnya kalau di jumlah mungkin sekitar lebih dari 100.000 orang gitu. Jumlah yang sangat banyak. Nah, selanjutnya Khalid menetap di wilayah Madar hingga selesai membagi 4/5 dari harta rampasan dan tawanan perang. Di antara tawanan perang itu terdapat orang tua Hasan al-Basri yang kala itu beragama Nasrani, Mafanah Maula Uthman serta Abu Ziyad al-Maul al-Mughirah bin Syu'bah. Khalid bertahan menunggu di Madar sambil terus mencari informasi tentang musuh sebelum akhirnya pada bulan Safar di tahun yang sama meletuslah perang selanjutnya di kawasan Walajah yang disambung dengan perang Ulais pada bulan yang sama. Terus ya, tadi ya, kalau kita lihat peta perjalanan Khalid mulai dari Ubullah gitu terus gitu ya sampai kemudian nanti di penaklukan Hirrah. Lalu kemudian terjadilah perang Al-Walajah atau Al-Waljah setelah kemenangan dalam perang Zatus Salasil dan perang Madar. Jadi sudah terjadi dua perang ya. Satu Zatus Salasil di Ubullah, lalu kemudian perang Madar di daerah Madar. Khalid bin Walid diam-diam mengirimkan mata-mata ke Kaisaran Sasaniyah Persia. Ia pun mengetahui persiapan Kaisaran Sasaniyah, termasuk rencana pasukan ya Andar Zagar dan sekutunya untuk menghadang tentara Islam di Walajah. Menyadari pasukan yang berjumlah 15.000 orang kalah jumlah, Khalid segera menyusun dua strategi. Yang tinggal bersisa ada 15.000 orang pasukan ya. Strategi pertama adalah untuk maju dengan cepat dan melawan Anzagar sebelum sekutunya sampai di Walajah. Ya, strategi yang kedua dengan melakukan pengepungan, sedangkan taktik Andar Zagar ini Persia ya, adalah bertahan untuk membiarkan kaum muslimin menyerang terlebih dulu. Setelah pasukan muslim lelah, Andar Zagar berencana melancarkan serangan balik ya saat itu. Nah, dan ketika terjadi perang Walajah meletus, yang pertama fase pertama pertemuan berjalan dengan kemauan Andar Zagar. Ya, yakni membiarkan kaum muslim menyerang itu. Karena demikian Khalid berhasil membunuh jagoan kekaisaran Sasani yang bernama Hazar Marj. Hal ini membuat pasukan Islam semakin percaya diri. Ini tokohnya, kesatrianya terbunuh. Ya, fase kedua pasukan Sasaniyah Persia melakukan serangan balik.
Menyadari posisi cukup terdesak, Khalid memerintahkan pasukannya untuk mundur dan melakukan formasi bulan sabit. Ya, bulan sabit. Dengan begitu pasukan Andarzaghar mulai masuk ke dalam kepungan mereka. Jadi bulan sabit itu kan begini, cekung ya. Nah gitu, membuat formasi cekung itu seperti bulan sabit. Lalu kemudian pasukan Persia masuk dan kemudian masuklah dia dalam jebakan. Setelah itu pasukan kaum Segam menyerang dengan kecepatan luar biasa, mundur untuk berkumpul kembali dan menyerang lagi. Gerakan efektif untuk melemahkan tentara Sasaniyah hingga mereka terjebak dan akhirnya berhasil dikalahkan. Kendati demikian Andarzaghar dan berapa ribu pasukannya berhasil melarikan diri. Ya, lihat ya strategi-strateginya Khalid bin Walid di lapangan luar biasa. Makanya tepat kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq menunjuk Khalid yang itu belum tentu bisa dilakukan oleh Al-Musanna tadi. Belum tentu bisa dilakukan gitu. Ya, ini strateginya gitu ya dari Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Berikutnya terjadi perang Ulais, berikutnya berlanjut terus. Ya, setelah kemudian perang Walajah atau Walja, pertemuan Ulais merupakan lanjutan dari pertemuan Walajah. Terus ya Khalid itu berjalan terus ya memapai wilayah-wilayah kemudian dia tanggung. Yang dimenangkan oleh pasukan Islam dipimpin Khalid ibn Walid. Pasukan Sasaniyah Persia yang selamat dari pertemuan Walajah kemudian melarikan diri menyeberang sungai Khosif, anak sungai Efrat hingga ke Ulais sekitar 10 mil dari Walajah. Kehadiran mereka disadari pasukan kaum muslimin tetapi dianggap tidak berbahaya karena jumlahnya yang sedikit. Namun Khalid mendapat informasi pasukan Sasaniyah Persia mulai berkumpul kembali dan mendapatkan kekuatan tambahan dari suku Kristen Arab seperti kabilah Bani Bakr dan suku di antara wilayah Al-Hira dan Ulais. Gitu. Jadi mereka sudah mulai mengkonsolidasi pasukannya. Maka bersama pasukannya Khalid kemudian bergerak menuju Ulais, sedangkan Kaisar Ardsher memerintahkan Bahaman Jaduya untuk mengambil alih pasukan Sasaniyah. Dan Kristen Arab di sana, Bahaman kemudian mengirim jenderal seniornya Jaban dengan tentara kaisaran ke Ulais. Ini orang-orang Persia, jenderal-jenderalnya Persia. Tetapi kemudian mereka diminta untuk menghindari pertempuran sampai Bahman, yang masih memiliki urusan dengan kaisar tiba di lokasi. Ternyata pasukan Sasaniyah, Persia dan Kristen Arab telah memutuskan untuk memerangi tentara kaum muslimin di Al-Hirrah. Dan kontingen Arab Kristen berada di bawah komando seorang kepala suku bernama Abdul Aswad yang ingin membalas dendam setelah kehilangan kedua putranya dalam pertemuan Walajah. Dalam pertempuran Walajah. Salah satu dari perwira kaum muslimin, Muthanna bin Haris, bergerak dengan kavaleri ringan menuju Ulais dan mengkonfirmasi bahwa Khalid bin Walid tentang posisi pasukan Sasaniyah. Kemudian Khalid berusaha menuju Ulais sebelum pasukan Sasaniyah dan gabungan yang memperkuat pasukan mereka. Namun usaha Khalid gagal karena pasukan Sasaniyah lebih dulu berhasil menghimpun kembali pasukannya. Nah, ini panjang sekali ya. Khalid kemudian menyusun formasi tempur pasukannya dengan menunjuk Asim bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai komandan sayap kiri dan Adi bin Hatim sebagai komandan sayap kanan. Adi bin Hatim merupakan anak dari kepala suku Kristen Arab yang terkenal, Hatim At-Ta'i, yang dulunya penganut Kristen. Tentara Islam kemudian memulai menyerang pasukan Sasaniyah saat tiba waktu makan siang. Mereka terkejut pasukan Sasaniyah mencoba meladeni tentara Islam dengan sekuat tenaga. Sayangnya terkait detail terjalani pertemuan tidak catat dalam sejarah pada saat itu. Namun yang pasti pasukan Islam akhirnya dapat mengungguli pasukan Sasaniyah Persia. Karena terus terdesak pasukan Sasaniyah Persia mulai melarikan diri ke wilayah Hirrah. Nah ini wilayah yang dituju oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu. Ribuan orang pun tewas di medan perang hingga mengubah air sungai menjadi merah karena banyaknya korban yang berjatuhan. Melihat situasi di sekitarnya, Khalid memerintahkan anak buahnya untuk mengumumkan bahwa pasukan Sasaniyah akan ditangkap dan tidak dibunuh apabila tidak melawan. Namun pada kenyataannya Khalid memenggal semua pasukan Sasaniyah hingga membuat air sungai semakin merah. Diduga sungai airnya berubah menjadi merah itu adalah sungai Khasif, anak sungai Efrat. Diperkirakan sebanyak 70.000 pasukan Sasaniyah tewas dalam pertempuran di Ulais itu. Wah, luar biasa. Awalnya 30.000 tambah 30.000 ditambah 70.000, sudah lebih dari 100.000 orang. Itu luar biasa. Nah, berikutnya barulah terjadi penaklukan Al-Hirrah ini. Ini di daerah Hirrah itu di sekitar tengah di wilayah Irak ini. Khalid memapai terus dari mulai bawah itu, dari mulai Al-Ubula terus sampai kemudian masuk ke jantungnya ini Al-Hirrah. Setelah Khalid berhasil memenangkan peperangan di Ulais, beliau singgah di Al-Hirrah dan disambut para pembesar kota termasuk Qabisa bin Iyas bin Hayy At-Ta'i sang gubernur. Terjadi dialog damai di antara mereka, di mana penduduk Al-Hirrah diwajibkan bayar jizyah sebanyak 9.000 dirham. Dan berat lain ada yang menyebut 200.000 dirham. Itulah jizyah pertama yang dipungut dari tanah Irak dan dikirim ke Madinah beserta jizyah yang sebelumnya dipungut dari para petani
di wilayah Irak. Sebelum menuliskan surat perdamaian, Khalid bin Walid meminta penduduk Al-Hira untuk menyerahkan kepadanya seorang wanita bernama Karamah binti Abdul Masih kepada Syuwail. Ya, salah seorang di antara prajuritnya. Ini kenapa nanti kita bisa lihat ya. Kenapa ia terngiang perkataan Rasul SAW? Ya, ini di wilayah Hira ini. Apa kata Nabi SAW? Kelak mereka akan menaklukkan istana-istana Raja Al-Hira. Jadi Al-Hira ini juga disebut Nabi SAW. Ya, yang merupakan tentu secara umum wilayah Persia. Ya, menaklukkan istana Hira yang indah dan seolah-olah halaman istana mereka laksana teriring taring-taring serigala. Syuwail berkata kepada Rasulullah saat itu jauh sebelum penaklukan Hira. Ada seorang sahabat bernama Syuwail berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berilah untukku putri Raja Bukailah. Nah, itu rajanya di Hira. Rasulullah SAW bersabda, dia akan menjadi milikmu, kata Rasulullah SAW. Nah, ini kisah yang menarik ya saat itu. Jadi pada saat ketika Khalid masuk ke wilayah wilayah Hira, ya, ketika itu penduduknya tidak melakukan perlawanan ya kepada pasukan kaum muslimin, ya. Lalu kemudian Khalid bin Walid pada saat itu yaitu meminta kepada orang-orang di wilayah Hira untuk menunjukkan seorang perempuan yang bernama Karamah binti Abdul Masih ya kepada Syuwail, ya, agar menyerahkan Karamah binti Abdul Masih kepada Syuwail, salah seorang di antara prajuritnya Khalid saat itu. Kenapa? Karena Khalid itu tadi teringat sabda Nabi SAW, kelak mereka akan melakukan istana Hira yang seolah-olah halaman istana mereka laksana taring-taring serigala. Syuwail yang juga di antara di situ ada Khalid bin Walid itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah untukku putri Raja Bukailah. Rasulullah SAW berkata, ia akan jadi milikmu, kata. Kisah ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Balail An-Nubuwah, dalam Tarikh At-Tabari dan seterusnya. Itu banyak disebutkan tentang kisahnya Syuwail ini, gitu ya. Gitu. Nah, maka perdamaian dengan akhir ini adalah masa Syuwail menuntut janji Rasulullah atas apa yang terjadi miliknya, gitu. Jadi kan dulu Syuwail pernah dijanjikan Rasulullah, wanita itu akan menjadi milikmu, katanya. Dengan berat hati penduduk Hira menyerahkan wanita itu padanya. Mereka berkata, apa maunya terhadap wanita yang sudah berusia 80 tahun. Jadi dia, nah ini kemudian Syuwail itu nggak menyangka bahwa putri itu, ya, itu kemudian pada saat itu ya kemudian tumbuh dewasa kemudian menua, gitu ya, karena dia kan ungkapan dianya putri Bukailah, gitu ya, yang bernama Karamah tadi. Dengan berat hati penduduk Hira menyerahkan wanita itu padanya, dan mereka berkata, apa maunya terhadap seorang wanita yang sudah berusia 80 tahun itu. Namun wanita berkata, serahkan aku padanya, sebab aku akan menebus diriku darinya, dan sesungguhnya dia telah melihatku ketika aku muda. Oh, itu Masya Allah, ya. Jadi dia seolah-olah telah melihatnya ketika wanita itu ketika masih muda. Maka si wanita tersebut diserahkan kepada Syuwail. Ketika sedang berdoa dengan Syuwail, wanita berkata, apa yang kau inginkan dari seorang wanita yang telah berusia 80 tahun? Aku bersiap menebus diriku, mintalah berapapun yang kau mau. Akhirnya wanita itu menebus dirinya dengan tebusan yang rendah, hingga Syuwail dicela oleh kawan-kawannya karena tebusan yang diterimanya sangat kecil, ya. Karena tebusan dari wanita yang usianya sekitar 80 tahun, ya. Syuwail mengadukan ini kepada Khalid, sungguhnya aku menginginkan jumlah tebusan yang terbesar. Khalid berkata, engkau menginginkan sesuatu, namun Allah menginginkan yang lain. Dan sungguh kami menghukumi apa-apa yang tampak dari ucapanmu. Adapun niatmu kami serahkan pada Allah. Allah tidak menyatakan hati manusia kepada manusia, sebab hati itu hanya milik Allah, ya, hanya dia sendiri yang mengetahui segala isi apa yang ada dalam hatinya, gitu ya. Setahun menetap di Al-Hira. Jadi berapa lama Khalid ibn Walid pasukan di Hira ini? Selama sekitar 1 tahun. Ya, 1 tahun menetap di Al-Hira sambil mengawasi perkembangan Persia, sembari menunjukkan kekuatan tentara kaum muslimin yang kuat. Dari Al-Hira, Khalid dan pasukan menuju Al-Anbar, terus naik ke atas, gitu ya, ke arah utara. Kota ini di tepi sungai Efrat di sebelah barat kota Baghdad. Disebut Al-Anbar karena daerah itu diekspor biji-biji gandum. Di Al-Anbar ini meletuslah perang dikenal dengan sebutan Zatul Uyun, karena banyaknya tentara musuh yang buta akibat hujaman tombak yang dilemparkan para tentara kaum muslimin, ya. Khalid dan pasukan berhasil menduduki Al-Anbar dan berdiam di situ selama beberapa lama. Kota ini banyak sahabat yang belajar menulis Arab dari warga Arab yang bermukim di sana. Konon warga Arab yang bermukim di Irak itu sudah menetap di sana sejak zaman Nebukadnezar.
Setelah perangan di Al-Anbar, kaum muslimin melanjutkan perjalanannya untuk melanjutkan ekspansi mereka ke wilayah Irak hingga mereka menjumpai perang-perang berikutnya, perang Ain Tamr, perang Jaumatul Jandal, perang Husaid, perang Musyayyah, perang Ats-Tsani, perang Al-Firad yang merupakan bukti kejayaan pasukan Khalid ibn Walid di bumi Irak. Ya. Seluruh peperangan itu dimenangkan pasukan kaum muslimin dan wilayahnya berhasil diduduki. Penduduk yang tidak memeluk Islam membayar jizyah, ya, dan yang terbuka hatinya dibebaskan dari pungutan jizyah. Sayangnya kemudian hari mereka melanggar kesepakatan dan melepaskan diri dari perjanjian. Tidak ada satupun dari mereka memegang janji kecuali negeri Bawazij dan Bani Qiyah, satu kawasan di daerah Al-Anbar. Ya. Dan jika ditelusuri lebih lanjut, upaya pelepasan diri yang dilakukan penduduk di wilayah tersebut adalah hal yang membenarkan bahwa apa yang diberikan dengan kelemah lembutan dan perlahan tetapi kontinu akan lebih dalam terhunjam. Maka setiap kali Khalid dan pasukan berhasil menduduki satu wilayah yang nyaris semuanya dilakukan di bawah hunusan pedang dan sisa-sisa letusan perang, maka ia melanjutkan dengan perjalanan daerah berikutnya dan memasrahkan kepemimpinan di daerah yang lama pada sahabat yang lain untuk mengelola wilayah tersebut. Jadi tidak dibiarkan, tapi kemudian diserahkan kepada sahabat yang lain. Bukan berarti meremehkan kualitas sahabat ini pasrahi. Hanya saja ada ibroh, ya, ada ibroh yang bisa kita ambil di sini bahwasanya apa? Intensivitas dakwah kepada mad'u adalah hal yang harus diperhatikan setelah berhasil merangkul. Jadi penting sekali. Ini lagi-lagi ya, berkaca kepada kasusnya orang-orang yang murtad, ya, orang-orang yang tidak membayar zakat. Itu apa? Pelajaran penting buat kita itu apa? Tidak cukup orang masuk Islam sekedar masuk Islam. Dia harus dibina, dia harus dididik. Nah, dengan didikan Islam, dengan pembinaan Islam. Gitu. Nah, jadi apapun siapapun gitu ya, makanya ibroh yang penting buat kita ya. Futuhat it's okay, tetapi memang ya harus betul-betul disiapkan perangkat berikutnya apa ya untuk melakukan pembinaan kepada penduduknya. Ingat ya bahwa mereka tuh masuk Islam mungkin hanya sesaat-saat itu gitu ya, tetapi berikutnya tentu harus dibina. Itu sudah banyak contoh lah ya, ketika orang sekedar masuk Islam tanpa ada pembinaan berikutnya maka akan rentan sekali untuk kemudian berubah gitu. Ya. Nah, berikutnya adalah perang Al-Firad, ya, perang terakhir yang dipimpin oleh Khalid dalam pembebasan wilayah Irak. Usai perangan, Khalid berpesan kepada dan menginstruksikan pasukan untuk kembali ke Hirah pada hari kelima sebelum bulan Dzulhijjah berakhir, ya. Sampai kemudian ya perang Al-Firad inilah kemudian perang yang terakhir ya, yang kemudian terjadi di antara pasukan kaum muslimin, yang khususnya Khalid ibn Walid ya dengan wilayah Persia pada saat itu, gitu ya. Nah, baik, nah ini kira-kira dalam masa atau rentang kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ini wilayah yang kemudian ditaklukkan adalah wilayah Syam, ya, pertama wilayah Irak dan kemudian wilayah Syam, ya. Nah, di antara di sini pada tahun 634 Hijriah, ya. Dan kemudian berikutnya nanti kita akan bahas berikutnya adalah penaklukan wilayah Syam, di antaranya pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kira-kira itu ya, mohon maaf ini terlalu panjang gitu ya, tapi globalnya insya Allah sudah bisa kita dapatkan ya, yakni bahwa kaum muslimin di bawah pemerintahannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan panglima pasukan Khalid ibn Walid itu dengan sangat gemilang ya mampu menyisir wilayah Irak sampai kemudian puluhan ribu pasukan Persia itu kemudian mati di tangan kaum muslimin, dan kaum muslimin saat itu mendapatkan harta rampasan perang yang berlimpah sampai harus dibawa oleh 1000 ekor unta, begitu, masya Allah ya. Itulah menjadi awal kemudian penaklukan kekaisaran Persia secara keseluruhan. Ini baru wilayah Irak gitu ya, baru wilayah Irak yang kemudian juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentu merujuk kepada pernyataan dari Rasulullah SAW bahwa Al-Hirrah itu nanti kemudian akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.